Baik, silakan untuk moderator bisa memandu jalannya presentasi dan diskusi. Disilakan, moderator. Ya, silakan bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Vita Indri Febriani SPD MPD selaku dosen pengampu serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti atau menyimak presentasi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Rahma Aulia dengan akhiran NIM 124. Presentasi akan memandu jadwalnya presentasi dari kelompok 3 yang akan membawakan topik tentang pendekatan konstruktivisme. Baik, setelah presentasi akan ada sesi diskusi ya, jadi teman-teman bisa mencatat pertanyaan atau menyimak yang akan disampaikan nanti. Baik, tanpa berlama-lama saya akan persilakan kepada kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan judul materi pendekatan konstruktivisme yang beranggotakan saya sendiri Pangki Haikal dengan akhiran NIM 025, kemudian Triani Soleha dengan akhiran NIM 072, Vivi 049, dan Alivia Salsanabila dengan akhiran NIM 096. Baik, langsung saja. Adapun latar belakang dari pendekatan konstruktivisme, kami telah merangkum menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, paradigma konstruktivisme. Jadi, pesatnya pendidikan modern saat ini menyoroti konstruktivisme sebagai paradigma pembelajaran kunci. Jadi, maksudnya itu adalah dunia pendidikan saat ini telah melihat atau menganggap konstruktivisme ini sebagai hal yang penting dan harus diperhatikan oleh seorang tenaga pendidik dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas dan bagaimana cara seorang pendidik mengimplementasikannya kepada siswa. Karena konstruktivisme ini mengaitkan dengan pengalaman nyata. Teori ini juga menekankan peran aktif siswa yang dalam membangun pengetahuan melalui interaksi pengalaman, bukan hanya sekedar menerima informasi. Jadi, siswa itu tidak pasif dalam menerima ilmu, tapi
mereka aktif membangun pemahamannya mereka sendiri melewati interaksi dan juga seperti kolaborasi dengan lingkungan dan teman sebaya mereka. Kemudian pembelajaran ini juga menjadi lebih bermakna dan relevan karena siswa berinterpretasi serta menghubungkan pengalaman baru dengan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi maksudnya itu ketika siswa mendapatkan pengetahuan baru, mereka selalu berusaha untuk menghubungkan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka miliki atau pengalaman nyata yang akan mereka lakukan. Kemudian yang kedua, pembelajaran generatif. Jadi sifat pembelajaran generatif konstruktivisme itu mendorong siswa aktif menciptakan pengetahuan melalui kegiatan yang memicu berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga ide orientasi. Nah, kalau pembelajaran berdasarkan konstruktivisme itu akan mendorong siswanya untuk tidak hanya menerima seperti yang tadi saya sampaikan, tapi secara aktif akan menghasilkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru dengan cara apa? Dengan cara berpikir secara mendalam, kemudian mencari solusi, dan juga menciptakan ide-ide yang unik. Jadi di sini akan memaksa diri kita untuk menciptakan hal-hal yang baru dengan cara pendekatan konstruktivisme ini. Nah, adapun penerapannya di sekolah itu melibatkan metode seperti pembelajaran berbasis proyek, masalah, dan juga inquiry dan kolaboratif, di mana guru itu berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Jadi yang awalnya guru itu sebagai sumber utama materi, seiring dengan pemahaman konstruktivisme ini akan berubah. Jadi guru bukan hanya satu-satunya sumber materi, tapi guru sebagai fasilitator dan pembimbing dari siswa untuk menemukan ide-ide baru yang tadi itu. Dan yang ketiga yang kami soroti yaitu manfaat utama. Keuntungan utama pendekatan konstruktivisme generatif ini adalah mengembangkan keterampilan berpikir tinggi yang esensial, kemudian esensial yang meliputi berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas serta kolaborasi seperti yang tadi kami jelaskan. Jadi itulah tadi manfaat dan juga pendahuluan dari pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada tujuan masalah. Yang pertama, mendeskripsikan. Mendeskripsikan karakteristik pembelajaran berbasis konstruktivisme. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi. Mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan konstruktivisme. Yang ketiga, yaitu mengetahui. Mengetahui dan memahami bagaimana pendekatan konstruktivisme menurut para ahli. Yang keempat, mengidentifikasi. Mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya, pengertian konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jean Piaget, individu membangun pengetahuan melalui tahap perkembangan kognitif. Pembelajaran adalah proses asimilasi dan akomodasi. Interaksi langsung dengan lingkungan memicu ketidakseimbangan kognitif yang mendorong pemahaman baru. Tahap perkembangan kognitif penting dalam merancang pembelajaran. Yang kedua itu menurut Lev Vygotsky, bahwa dimensi sosial dan budaya esensial dalam konstruksi pengetahuan teori Zone of Proximal Development atau ZPD, menekankan potensi belajar melalui bimbingan dan kolaborasi, interaksi sosial, diskusi, dan berbagai perspektif, memajukan pemahaman. Bahasa dan alat budaya berperan sebagai mediator kognitif. Yang ketiga itu menurut Jerome Brunner,
itu siswa aktif membangun pemahaman melalui penemuan, discovery learning, dan eksplorasi. Konsep scaffolding memberikan dukungan terstruktur yang bertahap dikurangi. Materi perlu disajikan dalam konteks yang relevan dan bermakna untuk menghubungkan pengetahuan baru dan lama. Mungkin materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, adapun pengertian konstruktivisme menurut para ahli itu David Jonasse. Siswa adalah agen aktif dalam belajar. Pembelajaran efektif terjadi dalam situasi autentik, kompleks dan menantang yang mendorong berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Aktivitas berbasis proyek dan masalah menjadi wadah konstruksi pengetahuan melalui keterlibatan aktif dan refleksi. Yang kelima itu ada Rivans E. Mayer. Integrasi teknologi dalam pembelajaran konstruktivis, desain instruksional efektif memanfaatkan teknologi untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Pentingnya presentasi informasi terstruktur. Representasi visual dan verbal komplementer serta interaksi aktif siswa dengan materi, misalnya latihan pemecahan masalah dan penjelasan diri. Teknologi sebagai alat memperkuat prinsip konstruktivisme. Adapun prinsip-prinsip dasar pembelajaran konstruktivisme. 1. Belajar sebagai proses aktif. Siswa membangun pengetahuan melalui eksplorasi, analisis, dan refleksi, bukan sekedar menerima informasi. Aktivitas seperti diskusi, eksperimen, dan proyek yang penting. Yang kedua itu pengalaman nyata (real world learning). Pembelajaran relevan dan autentik membangun teori dengan praktik menjadikannya lebih bermakna. Contohnya penelitian lapangan ekosistem. Yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis masalah. Siswa memecah masalah nyata atau kompleks, membanggakan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat itu interaksi sosial sebagai kunci. Diskusi, kolaborasi, dan kerja tim memperkaya perspektif dan memperdalam pemahaman melalui pertukaran ide. Adapun yang kelima itu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran efektif dalam konteks yang relevan dengan kehidupan siswa, memudahkan pemahaman dan penerapan pengetahuan. Contohnya seperti verstance dalam simulasi belanja. Yang keenam itu pengakuan terhadap keunikan individu. Menghargai perbedaan latar belakang, pengalaman, dan cara belajar siswa, memberikan ruang untuk mengonsepkan pengetahuan sesuai pemahaman masing-masing. Adapun yang terakhir, metakognisi dan refleksi, mendorong siswa menyadari dan mengontrol proses berpikir, serta mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman di masa depan. Baik, selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran berbasis konstruktivisme. Siswa aktif membangun pengetahuan, berpartisipasi aktif melalui
eksplorasi, observasi, diskusi, dan debat untuk pemahaman mendalam sesuai dengan pengalaman dan konteks pribadi. Relevansi dengan dunia nyata seperti mengaitkan konsep pembelajaran dengan situasi sehari-hari melalui contoh dan eksperimen yang bermakna. Kemudian berbasis pemecahan masalah, mendorong siswa ini untuk mencari solusi kreatif dan inovatif untuk tantangan atau kasus, pengembangan analisis dan kolaborasi. Di sini peran guru yaitu sebagai fasilitator. Kemudian ada interaksi sosial yang signifikan. Berbagai pemikiran dan ide melalui diskusi kelompok ataupun proyek kolaboratif memperkaya wawasan dan menghargai adanya perbedaan perspektif. Menghargai adanya keunikan individu, menciptakan lingkungan yang mendukung, pembelajaran personal sesuai dengan pengalaman, latar belakang, dan gaya belajar siswa. Fokus pada pengembangan metakognisi, mendorong siswa menyadari proses belajar, merefleksikan pemahaman, dan meningkatkan kemampuan untuk belajar mandiri. Guru sebagai fasilitator, yaitu untuk mendukung proses pembelajaran siswa, memotivasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang kaya akan eksplorasi. Selanjutnya ada konstruktivisme mendorong keterampilan berpikir kritis. Keterlibatan aktif siswa Konstruktivisme mendorong eksplorasi, analisis, dan pembangunan pemahaman mandiri yang merupakan fondasi penting untuk berpikir kritis. Interaksi sosial yang mendalam, diskusi kelompok, memfasilitasi pertukaran ide, debat argumen, mempertanyakan asumsi, serta mendengarkan perspektif lain, dan mengartikulasikan pemikiran secara logis. Refleksi dan metakognisi mendorong siswa untuk mengevaluasi proses pembelajaran, memahami cara berpikir, dan mengelola kognisi mereka sendiri yang efisiensi untuk berpikir kritis. Pembelajaran kontekstual mengaitkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata, memungkinkan siswa menganalisis masalah autentik dan membuat keputusan berdasarkan fakta dan logika. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu pendekatan konstruktivisme yang dipelopori oleh Piaget, dipelopori oleh beberapa ilmuwan seperti Piaget, Vygotsky, Brunner, dan Jonassen maupun Mayer, menempatkan siswa sebagai pembelajar aktif yang membangun pengetahuan melalui pengalaman, interaksi sosial, penemuan, dan pemecahan masalah dalam konteks nyata. Prinsip dasarnya meliputi pembelajaran aktif, pengalaman nyata, pembelajaran berbasis masalah, interaksi sosial, pembelajaran kontekstual, pengakuan keunikan individu, serta metakognisi dan refleksi. Karakteristik utamanya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian relevan, berbasis masalah, mengedepankan interaksi sosial, menghargai keunikan, fokus pada metakognisi, dan guru berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran konstruktivisme secara signifikan mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis melalui keterlibatan aktif. Pembelajaran berbasis masalah, interaksi sosial, refleksi, konteks relevan, dan bimbingan guru dalam proses penemuan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelompok 3. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin mau bertanya. Baik, saya persilakan kepada Windy. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Windy Yudita Tandi dengan akhiran NIM 097 perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya, apa peran guru dalam memfasilitasi proses pembelajaran konstruktivitas dalam pembelajaran biologi dan bagaimana mereka dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran tersebut? Baik, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, buat teman-teman kelompok lain, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saya persilakan kepada Arini. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Arini Wulandari dengan akhiran NIM 022. Di sini saya mewakili dari kelompok 2. Pertanyaan saya itu, apa yang dimaksud dengan pengalaman nyata dalam pembelajaran konstruktivisme dan bagaimana dalam mata pelajaran biologi? Baik, terima kasih. Oke, jadi saya kasih kesempatan 3 orang bertanya. Yang mau bertanya, silakan. Buat teman-teman dari kelompok lain. Baik, kepada Saudari Amelia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya, bagaimana pendekatan konstruktivisme dapat diaplikasikan dalam berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari kelompok lain, saya persilakan kepada Siti. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan saya perwakilan kelompok 5 ingin menanyakan apa saja strategi pembelajaran biologi yang sesuai dengan teori konstruktivisme. Baik, terima kasih. Baik, dengan kelompok yang lain, saya persilakan kepada Saudari Muri Fatunisa. Baik, terima kasih moderator. Saya perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaan saya yaitu bagaimana evaluasi auntik dapat merefleksikan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam menilai pemahaman siswa. Baik, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1 sampai 5. Jadi saya akan persilakan kepada pemateri yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Baik, saya persilakan kepada Triani Solesa. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Windy Yudita Tandi.
Mengenai pertanyaan apa peran guru dalam memfasilitasi proses pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran biologi dan bagaimana mereka dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran tersebut. Di sini peran guru dalam pembelajaran konstruktivismenya dalam bidang biologi dapat sebagai fasilitator pembelajaran yang aktif. Guru dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan, membangun pengetahuan melalui observasi, eksperimen, diskusi, dan refleksi dalam tugas kelompok. Contoh lainnya lagi, menggunakan studi kasus biologi seperti menggunakan perubahan iklim, penyakit menular. Kemudian siswa di sini dapat melidiki dan menarik kesimpulannya sendiri. Yang kedua ada pemberian tantangan dan masalah. Guru merancang tugas ataupun pertanyaan yang terbuka yang membuat siswa ini bisa saling berdiskusi, bertukar ide maupun pendapat mereka dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, penyediaan lingkungan belajar. Di sini guru dapat berperan sebagai penyedia sumber belajar beragam seperti mulai menggunakan video, simulasi digital maupun kunjungan lapangan secara langsung. Yang keempat ada mendorong refleksi dan diskusi. Di sini peran guru mendorong siswa untuk berdiskusi, menyampaikan argumennya dan merefleksikan pemahamannya. Kita seperti menanyakan hal mengapa, bagaimana, ataupun kapan yang membuat siswa-siswi ini dapat berpikir, kemudian dapat menyampaikan argumennya. Yang terakhir yaitu penilaian proses. Dalam belajar, guru dapat menilai bagaimana siswa ini membangun pemahamannya dan kemampuannya berpikir, bukan hanya jawabannya. Kita melihat prosesnya, bukan hanya jawabannya, apalagi di era saat ini, jawaban itu sangat mudah untuk didapatkan dari sumber-sumber internet maupun sumber lainnya. Kalau cara guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran konstruktivisme dapat dilakukan dengan cara membangun keterikatan dan pengalaman nyata siswa, seperti kesehatan tubuh, lingkungan sekitar yang ada di lingkungannya kita. Kemudian menggunakan teknologi interaktif seperti simulasi laboratorium visual atau dengan aplikasi anatomi. Dan yang ketiga ada mendorong kolaborasi dan pembelajaran berbasis proyek. Di sini agar siswa dapat saling membangun pengetahuan, bertukar ide maupun argumen. Baik, itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Windy. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum kita kembalikan kepada teman yang bertanya, mungkin ada teman-teman dari kelompok yang lain ingin menambahkan. Baik, saya persilakan kepada Pangki Hekal. Terima kasih moderator. Di sini saya selaku kelompok penyaji sedikit menambahkan dari jawaban Triani. Jadi kalau ditanya peran guru di pendidikan secara formal berarti pendidikan di dalam kelas itu, peran guru berada di posisi yang sangat krusial karena seperti yang tadi sampaikan, guru itu bukan hanya sekedar memberikan, bukan hanya satu-satunya informasi utama dari pembelajaran, tapi sebagai fasilitator atau pendamping atau pembimbing. Dan juga siswa di sini bukan hanya menerima informasi dari guru saya, tapi dia bisa mengeksplorasi pengetahuannya secara luas. Nah, kalau ditanya peran guru, yang pertama itu bagaimana guru itu bisa menciptakan kegiatan atau aktivitas yang relevan dengan kehidupan nyata, seperti memberikan kasus untuk menganalisis masalah di sekitarnya, kemudian juga menemukan ide-ide baru, dan mengaitkan
fenomena yang terjadi di sekitarnya dengan pembelajaran biologi. Contoh mungkin mungkin kalau seperti bencana alam. Jadi siswa itu bisa mengaitkan, oh ternyata banjir itu disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Oh ternyata banjir itu karena tidak ada pohon di hutan. Karena di sekitar rumahnya mereka itu sudah tidak ada pohon. Jadi hujan itu ketika turun langsung tidak diserap oleh tanah. Seperti itu. Kemudian juga guru itu harus menjadikan ruang kelas itu sebagai tempat atau sarana yang aman sehingga siswa itu bisa mengemukakan pendapatnya sehingga muncullah ide-ide baru yang akan dikembangkan. Guru juga harus menyediakan sumber daya atau bimbingan untuk melakukan observasi dan eksperimen. Jadi guru itu bukan hanya mentah-mentah langsung suruh siswa lakukan ini, lakukan itu, tidak, tapi guru juga harus bisa memfasilitasi mungkin dari segi materi awal atau enggak apa-apa saja yang harus mereka siapkan. Jadi guru harus memberitahukan itu. Dan bagaimana cara meningkatkan efektivitas dari pembelajaran konstruktivisme itu bisa dengan cara mengintegrasikan pengetahuan awal siswa seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian menggunakan konteks lokal yang relevan dengan pembelajaran. Mengaitkan isu-isu terkini dan juga pengaplikasian pembelajaran biologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir memanfaatkan sumber belajar. Selain buku, guru juga bisa memberikan seperti video pembelajaran, kemudian juga bisa melalui kuis yang interaktif, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih oleh Saudara Pangki. Mungkin saya akan kasih satu kesempatan buat teman-teman yang ada di forum untuk menambahkan pertanyaan dari Saudara Indi. Ada yang ingin menambahkan? Baik, kepada Saudari Hestia Nugra, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menambahkan sedikit. Jadi peran guru dalam pembelajaran konstruktivis. Jadi yang pertama ada fasilitator membantu siswa membangun pengetahuan. Dan yang kedua ada pembimbing memberikan dukungan dan bimbingan. Yang ketiga ada pencipta lingkungan belajar, penciptaan lingkungan belajar yang konduktif. Yang selanjutnya ada juga meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu yang pertama ada metode pembelajaran aktif, diskusi eksperimen, yang kedua ada menggunakan teknologi, yang ketiga ada kurikulum relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada asesmen beragam untuk nilai pemahaman siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Indi. Saya akan persilakan kepada yang bertanya. Saudari Indi bisa menyimpulkan jawaban-jawaban dari teman sekalian. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyimpulkan dalam pembelajaran konstruktivitas biologi, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman, diskusi, dan eksplorasi. Nah, untuk meningkatkan efektivitasnya, guru perlu menciptakan lingkungan belajar dan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan
kolaboratif menggunakan media yang mendukung visualisasi konsep biologi, serta menerapkan asesmen autentik yang menilai pemahaman secara menyeluruh, dan demikian siswa dapat belajar secara bermakna dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis secara ilmiah. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari Saudari Indi yang sudah menyimpulkan jawaban-jawaban dari teman. Baik, saya akan persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh kelompok lain. Baik, saya persilakan kepada Pangki Haikal. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Arini Urandari. Jadi, pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan pengalaman nyata menurut konsep pendekatan konstruktivisme, dan ya, jadi pengalaman nyata yang dimaksud di sini adalah keterlibatan langsung siswa dengan objek, fenomena, ataupun situasi yang relevan dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari, dalam hal ini biologi. Jadi ini bukan hanya sekedar membaca buku atau mendengarkan materi saja, walaupun dua hal itu penting, tapi di sini lebih ke mengalami sendiri. Maksudnya pembelajaran itu bisa kita rasakan dengan cara melalui panca indera kita. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mendengar. Maksudnya langsung di hadapannya kita gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar teori yang kita hayalkan atau kita bayangkan, tapi dihadirkan di depannya kita. Ataupun kita mengingat pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami di dunia nyata yang kita kaitkan dengan pengetahuan baru kita. Nah, kenapa hal itu penting? Karena dengan cara tersebut itu bisa membangun pemahaman yang lebih mendalam karena kita berinteraksi dengan materinya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal fakta, tapi juga membangun koneksi yang lebih kuat dengan pengetahuan baru. Pengalaman nyata itu bisa membuat kita melihat bagaimana konsep-konsep biologi itu bekerja dalam konteks dunia nyata. Jadi bukan hanya sekedar teori atau yang kita bayangkan, tapi kita bisa melihat langsung. Dan dengan pendekatan tersebut, kita juga menuntut untuk berpikir kritis kayak tadi. Kemudian kita bisa bertanya, mengamati dan menganalisis kenapa hal ini bisa terjadi, begitu ya. Apa kira-kira yang penyebabnya? Kita bisa dengan mudah mengetahui hal itu karena kita bisa lihat langsung. Kemudian kalau cara menerapkan itu bisa dengan cara kita mengunjungi langsung. Kalau kayak pembelajaran ekosistem, kita bisa langsung melihat alam di sekitar kita, apa semua yang terjadi di sana, apa semua biotiknya, apa semua abiotiknya, begitu. Kemudian juga kalau untuk siswa SMP, SMA bisa dengan praktikum yang sederhana seperti menanam. Kayak kemarin waktu kelas 3 itu kita ada praktek menanam kacang hijau. Jadi kita bisa mengamati proses pertumbuhan dari kacang hijau itu bertahap. Jadi bukan hanya sekedar teori begitu. Dan bisa menjadi pemecahan masalah. Kita kaitkan dengan isu-isu biologi seperti dampak pencemaran terhadap ekosistem, tantangan dalam konservasi, spesies langka. Dengan cara itu kita bisa memecahkan masalah tersebut. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih oleh Saudara Pangki. Buat teman-teman dari kelompok lain, ada yang ingin menambahkan? Baik, saya persilakan kepada Saudari Jihan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jan Fahira dengan akhiran NIM 024. Di sini saya ingin menambahkan bahwa pengalaman nyata dalam kontrivisme itu dia lebih mengacu pada keterlibatan langsung siswa dalam aktivitas yang bisa memungkinkan mereka itu bisa membangun konsep berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Nah, kalau dalam pembelajaran biologi itu bisa seperti eksperimen laboratorium, observasi ekosistem, atau simulasi interaktif yang bisa memungkinkan seorang siswa memahami prinsip biologis itu dengan lebih mendalam, tentunya melalui interaksi langsung. Baik, itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Saudari Jihan yang sudah menambahkan. Saya akan kasih satu kesempatan buat teman-teman yang ada di forum untuk menambahkan pertanyaan dari Saudari tadi yang ingin menambahkan siapa? Buat teman-teman. Baik, teman-teman yang ingin menambahkan dari kelompok lain. Kalau tidak ada, saya tunjuk Saudari Afni boleh menambahkan. Baik, saya persilakan kepada Saudari Afni. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Sedikit menambahkan dari pertanyaan Arini, yang dimana penerapan dalam mata pelajaran biologi itu melalui pembelajaran konstruktivisme, yaitu dengan contohnya itu siswa belajar di luar kelas, yang dimana siswa harus mengidentifikasi jenis tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar mereka seperti sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Dan kemudian siswa harus membuat klasifikasinya. Yang kedua itu diskusi kelompok, yang dimana siswa harus menganalisis kasus yang nyata yang terjadi di sekitar mereka, seperti penyakit akibat kekurangan gizi, dan kemudian mempresentasikan hasil analisis mereka. Barangkali itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat Saudari Hafni yang sudah menambahkan. Baik, itulah tadi jawaban dari teman-teman kita. Buat Saudari Arini, boleh menyimpulkan jawaban yang sudah diberikan? Baik, terima kasih. Di sini saya dapat sedikit menyimpulkan dari pertanyaan saya, yaitu pengalaman nyata dalam pembelajaran kontekstualisme itu merupakan pengalaman nyata dan proses ini melibatkan siswa secara langsung dengan aktivitas dan proses ini dapat mengajar siswa agar pemahamannya itu lebih dalam dan untuk membangun koneksi yang baru, dan juga siswa dapat berpikir kritis dan dapat mengetahui langsung, dan siswa dapat membantu pemahaman mereka sendiri.
Dan contoh penerapannya itu seperti pengunjungan langsung, praktikum sederhana, dan eksperimen laboratorium. Penerapan ini dapat memacu kita dari masalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Saudara Arini yang sudah menyimpulkan jawaban yang sudah diberikan oleh pemateri kelompok 3. Baik, saya persilakan kepada pemateri yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baik, terima kasih. Saya persilakan buat Vivi untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Amelia, yaitu bagaimana pendekatan konstruktivisme dapat diaplikasikan dalam berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Jadi, pendekatan konstruktivisme itu dapat diaplikasikan dalam berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan dengan menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman, eksplorasi, dan refleksi. Dalam mata pelajaran seperti biologi, guru dapat menggunakan eksperimen langsung atau studi kasus untuk mendorong siswa menemukan konsep sendiri. Di dalam matematika, siswa bisa diajak memecahkan masalah kontekstual untuk memahami prinsip-prinsip dasar. Sementara dalam bahasa, diskusi kelompok dan analisis teks memungkinkan siswa membentuk pemahaman melalui interaksi pada tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penerapan konstruktivisme disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa dari kegiatan bermain sambil belajar. Belajar di jenjang awal hingga proyek berbasis penelitian di tingkat lanjut. Sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Saudara Vivi yang sudah menjawab pertanyaan dari Amelia. Baik, buat teman-teman yang lain yang ada di forum atau pemateri yang ingin menambahkan. Kalau tidak ada, saya tunjuk buat Saudari Asril bisa menambahkan dari pertanyaan Amelia. Apakah Saudari Asril bisa menambahkan pertanyaan dari Saudari Amelia? Mungkin jaringannya Asril jelek. Mungkin jaringannya Asril jelek. Baik, saya tunjuk yang lain. Widyatul Alma boleh menambahkan pertanyaan dari Amelia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Amelia tadi, yaitu pendekatan konstruktivisme dapat diaplikasikan dalam berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi dan bereksplorasi, serta memberikan umpan balik yang konstruktif, dan guru juga dapat menyesuaikan pendekatan konstruktivisme dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Baik,
Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih untuk saudari Widyatul Alma. Baik, itulah tadi jawaban dari teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari Amelia. Apakah Amelia boleh menyimpulkan jawaban yang sudah diberikan? Saya persilakan kepada Amelia. Baik, terima kasih. Jadi, yang dapat saya simpulkan, pendekatan konstruktivisme dapat diaplikasikan dalam berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan dengan cara memanfaatkan pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan juga masalah. Siswa dapat didorong untuk membangun pengetahuan dan keterampilan secara aktif melalui pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual. Dalam mata pelajaran seperti sains, bahasa, dan juga sejarah, pendekatan konstruktivisme juga dapat membantu siswa dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam dan juga keterampilan berpikir kritis. Dengan itu, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan juga bekerja sama dengan orang lain. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Amelia. Baik, saya persilakan buat pemateri yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baik, saya persilakan kepada Saudari Olivia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Anissa. Apa saja strategi pembelajaran biologi yang sesuai dengan teori konstruktivisme? Strategi pembelajaran biologi yang sesuai dengan teori konstruktivisme seperti pembelajaran berbasis masalah, inquiry, diskusi kelompok, dan eksperimen langsung. Strategi ini menekankan bahwa peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menemukan konsep sendiri, bukan sekedar menyampaikan materi. Dengan pendekatan ini, siswa lebih mampu mengaitkan materi biologi dengan kehidupan sehari-hari dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis seperti ilmiah. Selain itu, menerapkan proyek-proyek kolaboratif, penggunaan media visual, dan integrasi teknologi seperti simulasi atau animasi interaktif dapat semakin memperkaya pengalaman belajar siswa. Melalui kegiatan yang menantang dan relevan, siswa tidak hanya memahami konsep secara mendalam, tetapi juga lebih termotivasi dengan percaya diri dalam mengeksplorasi topik biologi secara mandiri maupun bersama teman sekelas. Baik, hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Saudari Olivia. Baik, saya akan kasih satu kesempatan buat teman-teman dari forum yang ingin menambahkan pertanyaan dari Siti Anissa. Baik, oleh Saudara Rizal, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya yang telah diberikan dari moderator. Jadi,
kalau kita bertanya tentang strategi pembelajaran yang cocok dengan teori konstruktivisme itu ada banyak cara. Seperti contohnya itu yang pertama, jadi kita itu bisa pakai proyek berbasis masalah, kayak contohnya itu disuruh selidiki masalah lingkungan kayak pencemaran sungai lah. Jadi kita itu cari kayak penyebabnya atau mungkin dampaknya terhadap ekosistem di sungai, dan juga cari solusi sama-sama. Jadi hal ini bikin kita itu berpikir kritis dan bekerja sama dengan teman-teman kelompok kita. Dan juga yang kedua itu kita bisa melakukan penelitian lapangan. Jadi kita itu turun langsung ke alam buat mengamati tumbuhan dan hewan. Jadi dari mengamati tumbuhan dan hewan itu kita bisa berkumpulkan data dan juga menganalisis hasilnya. Jadi pengalaman langsung ini bikin kita itu lebih paham teori yang diajarkan. Jadi bukan cuma teori yang kita dengarkan, tapi kita itu juga bisa lah implementasikan ke kehidupan kita. Dan juga yang ketiga itu kita bisa menggunakan simulasi dan model. Misalnya itu bikin model DNA atau ekosistem supaya lebih paham tentang struktur dan fungsinya. Jadi hal ini tuh bikin yang rumit itu jadi lebih gampang dimengerti. Dan juga yang keempat itu diskusi kelompok. Jadi kita itu bisa ngobrol tentang topik-topik seperti mungkin evolusi lah atau adaptasi. Jadi dari diskusi kelompok ini kita itu bisa saling berbagi pemahaman dan pandangan yang berbeda. Jadi mungkin dengan strategi-strategi tadi itu bisa buat pembelajaran biologi itu lebih bermakna lah. Dan juga kita itu bisa mengaitkan teori ini dengan pengalaman nyata kita. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat saudara Rizal. Baik, itulah tadi jawaban yang sudah diberikan buat teman-teman. Buat saudari Siti Anissa bisa menyimpulkan jawaban yang sudah diberikan oleh dua teman tadi. Baik, terima kasih moderator. Sedikit saya simpulkan, strategi pembelajaran biologi yang berlandaskan teori konstruktivisme menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran penemuan, pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, dari pengalaman yang sudah saya sebutkan tadi bisa mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, serta mengaitkan konsep biologi dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Siti Anissa yang sudah menyimpulkan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Baik, saya kembalikan kepada pemateri. Baik, pemateri yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok lain.
Baik pemateri yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Triani bisa menjawab. Saya persilakan buat Triani Soleha untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baik. Bentar. Buat Triani Soleha, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Murifatun Nisa? Baik, saya persilakan kepada Pipi. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Murifatun Nisa. Bagaimana evaluasi autentik dapat merefleksikan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam menilai pemahaman siswa? Jadi, evaluasi autentik merefleksikan prinsip-prinsip konstruktivisme karena menilai pemahaman siswa melalui aktivitas yang menuntut penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya diuji berdasarkan hafalan, tetapi juga melalui tugas-tugas seperti proyek, presentasi, eksperimen, dan portofolio yang memungkinkan mereka menunjukkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif dan bermakna yang membangun berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung langsung siswa. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Buat teman-teman yang ingin menambahkan, saya kasih satu kesempatan buat teman-teman dalam forum yang ingin menambahkan pertanyaan dari Murifatun Nisa. Baik, saya persilakan buat saudara Hasril. Baik, terima kasih moderator. Izin menambahkan. Jadi, evaluasi autentik dapat merefleksikan berbagai prinsip-prinsip konstruktif dalam menilai pemahaman siswa. Jadi, dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada fokus pada proses pembelajaran, di mana evaluasi autentik ini menilai
siswa ini bagaimana caranya membangun pengetahuan dan juga pemahaman mereka sendiri dengan melalui pengalaman dan juga dari interaksi mereka. Kemudian ada juga dari siswa ini dapat merefleksikan dan juga mengevaluasi diri. Jadi evaluasi autentik ini dapat mendorong siswa untuk merefleksi pembelajaran mereka sendiri dan juga bagaimana mengevaluasi kemajuan mereka. Kemudian ada juga penggunaan asesmen formatif. Jadi penggunaan asesmen formatif ini untuk memantau kemajuan siswa dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan demikian, evaluasi autentik dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan juga relevan dengan kehidupan nyata. Mungkin saya tambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh teman kita. Buat Saudari Murifatun Nisa, boleh menyimpulkan jawaban yang sudah diberikan? Baik, terima kasih moderator. Kesimpulannya itu evaluasi autentik selaras dengan prinsip-prinsip konstruktivisme karena berfokus pada penilaian pemahaman konseptual. Siswa melalui aplikasi pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang relevan dan bermakna. Bukan hanya pengujian hafalan, metode ini mendorong pembelajaran aktif berpusat pada siswa dan menekankan proses belajar siswa, bukan hanya hasil akhir. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Saudari Murifatun Nisa yang sudah menyimpulkan pertanyaan atau jawaban yang sudah diberikan. Berakhirnya presentasi kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa menambahkan pemahaman kita tentang pendekatan konstruktivisme. Terima kasih juga kepada kelompok 3 atas penyampaian materinya serta kepada teman-teman semua atas antusiasnya dalam sesi tanya jawab. Saya Rahma Aulia pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu sesi ini. Baik, saya akan kembalikan kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Vita Indri Febriani, SPD MPD. Sebelum saya menambahkan, mungkin biasanya sepertinya ada yang kurang ya. Belum ada kesimpulan dari moderator atau notulen. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan materi tentang pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran menekan peran aktif siswa dalam pembangun pengetahuan melalui pengalaman nyata, interaksi sosial, dan pemecahan masalah kontekstual. Tokoh-tokoh seperti Piaget, Vygotsky, Brunner, Jonassen, dan Mayer menyoroti pentingnya keterlibatan langsung siswa serta pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. Prinsip utama pendekatan ini mencakup pembelajaran aktif, konseptual berbasis masalah, penghargaan terhadap keunikan individu, dan pengembangan metakognisi. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan penyampaian informasi. Pembelajaran konstruktivis terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi siswa. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya akan kembalikan kepada Ibu. Oke. Ya, untuk hari ini adik-adik semua, saya sudah seperti biasa menilai kalian ya. Tadi
dan mohon bisa sadar diri jika selama tadi mengikuti ya presentasi dan diskusi ada yang mungkin tidak on cam ya, walaupun hadir di sini, saya tetap buka akses kelas ini terbuka, tetapi untuk presensi akan saya nyatakan alpha ya. Jadi bisa sadar diri saja gitu ya. Jadi saya tidak mau menyebutkan ya. Semoga bisa tahu ya. Dan tentunya ada yang tidak hadir dari awal sampai akhir, itu sudah saya nyatakan alpha. Oke, saya masih ada waktu 15 menit ya. 15 menit ini waktu untuk saya menambahkan. Untungnya masih ada waktu saya untuk menambahkan ya, karena kalian habis ini ada kelas online lagi bahasa Inggris ya. Jadi 15 menit ini semoga bisa sedikit membantu kalian ya dalam memahami atau menguatkan pemahaman kalian. Yang pertama, saya tidak mau membagikan layar mungkin ya, jadi sekedar hanya penyampaian saja seperti ini. Pertama, adik-adik harus tahu makna dari konstruktivisme, konstruksi gitu ya. Tadi sepertinya belum disinggung secara secara definisinya gitu. Kebanyakan mungkin yang ditanya atau yang didiskusikan lebih ke prinsip-prinsipnya dari konstruktivisme itu apa ya. Nah, sedikit saya tambahkan, konstruksi itu artinya membangun gitu ya. Jadi kalau adik-adik pernah dengar kata mengkonstruksi bangunan, konstruksi sesuatu gitu ya, itu artinya kita membangun, menyusun sesuatu gitu ya. Menyusun sesuatu itu bisa jadi dari sesuatu yang benar-benar belum ada atau yang sudah ada gitu ya. Jadi harapannya ketika kalian tadi mendiskusikan terkait ternyata konstruktivisme itu masih tetap menggunakan pengalaman nyata gitu ya, atau yang namanya kontekstual gitu ya. Nah, itu harapannya adalah agar siswa itu bisa menyusun sendiri gitu, membangun sendiri, kemudian bisa menyimpulkan sendiri ya dari apa yang mereka dapatkan gitu atau proses pembelajarannya. Misalnya tadi bagus contohnya Rizal ya. Dikatakan bahwa belajar itu bisa saja kita tadi ya, misalnya mengamati sesuatu atau melakukan penyelidikan yang ada di sekitar lingkungan, misalnya lingkungan kelas siswa itu gitu ya. Itu harapannya adalah agar siswa itu misalnya dari proses penyelidikan itu cara dia membangun itu bisa jadi dengan menguji teori yang ada di buku dan misalnya itu ada tidak di lingkungan yang mereka amati gitu ya. Jadi proses membangunnya itu bisa saja dengan menguji suatu teori atau suatu pemahaman yang ada di buku gitu ya, dengan mengamati sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan diskusi tadi. Diskusi di sini artinya siswa itu bisa dapat POV yang berbeda-beda gitu ya, dengan POV diri sendiri. Nah, kemudian dari situ siswa itu cara membangun pengetahuannya atau pemahamannya dengan misalnya pemahaman dia yang sebelumnya itu ada yang keliru. Nah, ketika dia mendapatkan pendapat dari orang lain yang berbeda gitu ya, dia coba untuk sintesis atau coba untuk memikirkan yang mana yang benar gitu ya, yang mana yang keliru gitu ya. Nah, dari proses membangun itu bukan hanya membangun, menambahkan gitu ya, bangunan satu dengan bangunan lain, tetapi bisa saja ada sebuah bagian dari bangunan itu yang diganti gitu, atau ada sesuatu yang diganti dari pemahamannya karena pemahamannya itu bisa saja keliru dari diskusi tadi gitu ya. Jadi proses membangun di sini bisa saja sesuatu yang mengoreksi pemahaman juga gitu ya. Jadi bukan berarti kita membangun atau menyusun itu
sesuatu yang selalu menambahkan terus, sesuatu yang terus-menerus ditambah, tetapi tidak gitu ya. Jadi bisa saja sesuatu itu ada yang salah atau keliru, maka itu harus dikoreksi atau diganti dengan sesuatu yang baru gitu ya. Itu ada yang namanya sintesis gitu ya, mensintesis atau membuat kembali gitu ya. Nah kemudian dengan misalnya proses belajar, guru meminta siswa untuk membuat sesuatu gitu ya. Misalnya di mata pelajaran biologi ada materi yang sulit gitu ya. Kita nggak bisa mengamati struktur makro atau mikromolekul di dalam tubuh misalnya. Contohnya DNA gitu ya, DNA, RNA, protein. Nah, bagaimana caranya siswa itu bisa memahami strukturnya gitu dengan tanpa membaca misalnya. Guru bisa dengan meminta siswa itu untuk membuat misalnya struktur molekul dari suatu benda tertentu, entah misalnya mereka nanti membuat replikanya gitu ya. Kemudian dari situ mereka bisa belajar untuk misalnya membaca buku, kemudian setelah itu apa yang dia pahamin itu dia coba bikin gitu, bikin barangnya gitu ya, dibikin barangnya. Misalnya struktur DNA itu terdiri dari apa? Ada apa aja? Ada deoksiribonukleat gitu, apa aja itu gitu ya. Misalnya dalam bentuk Lego gitu, atau misalnya dalam bentuk apa susun-susunan gitu ya, itu bisa gitu ya. Jadi artinya siswa itu belajar mengkonstruksi pemahamannya sambil dia melakukan sesuatu. Artinya learning by doing gitu ya, belajar sambil berbuat gitu ya. Itu konstruksi gitu ya, konstruktivisme ya. Jadi konstruktivisme itu bisa dari banyak hal tadi gitu yang kita bisa coba lakukan gitu sebagai guru di kelas ya. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana penerapan kalau misalnya konstruktivisme itu di semua mata pelajaran. Tadi kayaknya jawabannya enggak bisa menjawab semua ya, karena pertanyaannya itu semua mapel. Semua mapel itu sulit untuk dijelaskan gitu ya. Jadi mungkin nanti lebih baik adik-adik ketika bertanya itu arahkan ke mata pelajaran biologi aja gitu ya, sehingga nanti bisa dijawab karena kita lebih ke biologinya gitu ya. Nah kemudian tadi yang terakhir pertanyaan yang kelompok 5 itu pertanyaan mengenai evaluasi autentik ya. Sepertinya pemakalah kesulitan untuk menjawab itu ya. Jadi yang namanya penilaian autentik itu artinya sesuatu yang apa adanya gitu. Autentik itu ya asli, original gitu ya. Seperti adik-adik sekarang tadi ketika diskusi dan presentasi saya melakukan penilaian autentik, penilaian yang sesuai dengan apa yang saya lihat gitu ya. Artinya tidak direkayasa, atau artinya itu benar-benar menggambarkan kondisi siswa itu gitu, atau kondisi yang mau dinilai itu siapa gitu ya. Jadi guru itu memang sangat kerepotan ketika di kelas kalau misalnya gurunya hanya satu aja gitu ya. Satu orang guru untuk melakukan penilaian dengan banyaknya murid yang ada di siswa di kelas dalam satu waktu itu pasti kesulitan sebenarnya kalau dia mau menggunakan penilaian autentik. Karena ya guru itu harus mengamati satu demi satu setiap siswanya gitu ya. Nah makanya ada beberapa sekolah itu satu kelas itu ada 2 guru yang ada di kelas ketika ngajar gitu ya, ketika masuk ke kelas gitu. Jadi bukan hanya satu orang aja. Jadi satu guru itu sebagai yang fasilitator utama di depan gitu ya. Kemudian satunya lagi di belakang gitu untuk menilai yang tidak tercover oleh guru pertama gitu ya, sehingga
penilaiannya bisa lebih maksimal, lebih optimal. Karena nanti kalau misalnya hanya satu, pasti akan ada yang kelewatan, tidak ternilai gitu ya. Makanya adik-adik saya di sini pakai 2 layar gitu ya, yang satu layar utama, yang satu layar samping ini gitu ya, untuk melihat kalian gitu. Siapa aja misalnya hadir tetapi tidak on cam dari tadi, dan siapa saja yang tidak hadir sama sekali gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi autentik itu artinya asli apa adanya. Nah, harapannya adalah dengan menggunakan penilaian autentik gitu ya, guru itu bukan hanya sekedar menilai hasil. Tadi betul, tadi siapa yang bilang tadi ya, saya tidak tulis namanya di sini. Jadi artinya guru itu tidak hanya melihat hasilnya aja, outputnya aja, oh dia pinter gitu, atau oh dia udah tahu lah, membedakan lah yang mana abiotik dan biotik gitu, tetapi melihat progresnya, kenapa dia bisa sampai mendapatkan hasil seperti itu sulit sekali adik-adik. Sama seperti kayak dokter lah mendiagnosa gitu, ini sakit tuh karena apa, ditelusurin gitu ya, alasan-alasannya dari mana dia dapat dan sebagainya gitu. Sama seperti itu guru juga melakukan hal itu sebenarnya kalau dia menggunakan penilaian autentik gitu ya. Jadi penilaian autentik itu secara teori atau secara konsep itu bagus banget. Tetapi kalau untuk dilakukan di kelas itu sulit gitu ya, karena tidak bisa hanya satu guru saja. Guru harus menghandle semua siswa, tetapi di saat bersamaan juga guru melakukan penilaian gitu ya. Harapannya sebenarnya nanti di pertemuan selanjutnya itu guru bisa melihat, ngecek, oh ada siswa yang kayaknya ketinggalan nih ya dari pertemuan sebelumnya, sehingga siswa itulah yang harus dibantu biar dia bisa tetap bareng-bareng progresnya sama dengan temannya. Nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang di belakang. Dan teman-teman yang misalnya sudah pintar atau sudah paham, itu tidak merasa buang-buang waktu di kelas karena dia udah tahu terus ngapain di kelas gitu. Jadi misalnya guru bisa kolaborasi dengan siswa yang sudah pintar itu gitu di pertemuan selanjutnya untuk ada yang namanya tutor sebaya gitu ya. Jadi begitu. Itu secara konsep ya. Itu kalau penilaian autentik memang bagus, tetapi kalau dalam kelas secara real fenomena nyatanya di sekolah itu tidak terjadi dengan optimal gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin waktu di sekolah ya, evaluasi sendirilah bagaimana mungkin guru itu melakukan penilaian waktu itu gitu ya. Yang mungkin dilihat hanya mungkin ulangan harian aja atau misalnya UTS, UAS gitu ya. Tetapi pada saat di kelas itu ya mungkin guru tidak melakukan penilaian. Yang dilakukan hanya kehadiran aja, mengecek kehadiran, kemudian berinteraksi dengan siswanya gitu ya dalam proses belajar. Tapi penilaian itu pasti mungkin tidak terjadi gitu. Kalaupun terjadi, mungkin saja ada guru yang setiap ke kelas itu menyediakan apa ya, kayak kamera CCTV gitu ya, untuk nanti dia tonton kembali dan dia lihat lagi siswa-siswanya nanti pada saat di kelas bagaimana gitu ya. Oke, itu untuk tambahan dari saya. Untuk pekan depan adik-adik mohon diingat dan mungkin jadi perhatian ya, untuk kelompok keempat itu di pekan depan kita libur ya, sepertinya di tanggal 12 Mei, 13 Mei. Nah, jadi saya ada waktu di hari Jumat. Kalau misalnya adik-adik bisa mungkin di jam yang sama tetapi di hari Jumat di pekan depan. Jadi nanti kelompok 4 majunya bukan di tanggal 12 hari Senin tetapi di tanggal 16 hari Jumat di waktu yang sama gitu. Kalau misalnya ketika diskusi nanti silakan diskusi dulu. Kalau misalnya ada waktu mungkin apa jadwal yang bentrok, silakan bisa kasih tahu lagi langsung ke saya di grup gitu ya, biar kita tidak ketinggalan untuk waktunya atau jadwalnya gitu ya. Kita masih ada kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6, setelah itu UAS. Seperti itu ya. Oke, 1 menit lagi. Itu saja dari saya sebagai tambahannya.
Kita ketemu lagi di pekan depan di hari Jumat gitu ya. Silakan nanti didiskusikan dan harapannya kelompok 4 juga bisa ready gitu ya. Saya akhiri untuk kelas ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dan sudah on cam dari tadi bagi yang dari tadi on cam gitu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan ke berapa? 13 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.